Assalamualaikum guru-guru hebat. Kita jumpa lagi dengan saya, Pak Tuku dari SD Negeri Bendosari Satu Keras. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini kita bertemu di sini untuk sharing atau belajar bersama tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa itu budaya? Ada yang tahu budaya? Ya, budaya itu berarti yang sudah biasa kita lakukan, hal-hal positif yang biasa sudah kita lakukan, ya. Terus saya akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif, ya, dan nanti garis besarnya tentang materi dari guru bergerak. Dan perkenalkan nama saya, mungkin saya belum kenal, nama saya Guru Hadi Putra, ya, CGB angkatan 10 dari SDN Bendosari 1. Ya. Oke, next. Mari. Ya. Nih, ya. Sekarang ini adalah filosofi dari Ganjar Dewantara. Jadi yang menjadi dasar kita dalam pendidikan di Indonesia ini adalah Ganjar Dewantara, ya. Di sini adalah dasar pendidikan Ganjar Dewantara adalah menuntun, ya. Ini bisa dicatat, bisa dipelajari. Jadi menuntun. Jadi guru itu diharapkan untuk menuntun. Apa itu menuntun? Gimana? Mengarahkan. Ada lagi? Menuntun itu apa? Ya, biasanya kalau dituntun itu anak itu sudah bisa dituntun dan bisa jalan belum? Loh, kalau belum bisa jalan, diseret gitu. Ya, kalau sudah bisa, sudah bisa jalan, dituntut sudah bisa jalan, ya. Jadi anak itu tujuannya itu sebenarnya anak itu punya potensi. Jadi anak itu sudah punya dasar-dasar sendiri. Kita itu menuntun, bukan menyeret, ya, bukan mendorong, ya, bukan tarik, itu menuntun, ya. Itu tujuannya kita menuntun. Apa itu menuntun? Ya, iya. Kalau menuntun itu pasti ada tuh, ada tujuannya. Mau kemana? Anak itu dituntun kemana? Ya,
kemana? Ada orang tua, ibu kita ya mungkin sudah tua, mbak kita ya dituntun ke kamar mandi, itu ada tujuannya, ya, itu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang pertama coba kita bedah satu-satu ya. Maksud dari pendidikan adalah menuntun, ya, tadi menuntun, ya, mengarahkan, ya, dengan segala kekuatan kodrat. Jadi anak itu, Bapak Ibu sekalian, sudah memiliki kodrat, namanya kodrat apa? Alam dan kodrat zaman. Ya, jadi anak itu lahir memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Apa kodrat alam? Jadi anak itu dilahirkan sudah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang nggak sama. Ya, jadi anak itu dilahirkan diparing seperti ini bentuknya, ya, punya kepandaian sendiri, bidang apa gitu, ya, ibu sekolah juga gitu. Jadi saat lahir anak itu memiliki kodrat alam namanya, ya, tidak sama. Semua anak itu tidak sama, tidak boleh dipandangnya. Anak kembar pun ya, kembar itu berbeda. Kemudian kodrat zaman, ya, kodrat zaman itu berarti anak itu sesuai dengan kodrat zamannya. Zamannya boleh ini dari murid dulu kecil, ya, sama sekarang jadi guru terus pulang anak kecil terus tidak sama, ya, kodrat zaman seperti itu. Boleh ini dulu waktu kecil ngajarnya anak diajari gurunya mungkin pakai apa dulu ngajarinnya? Pakai apa? Kalau ngajarin cuma pakai papan tulis, pakai buku, pakai cuma guru. Jadi guru cuma sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sumber ilmunya. Dulu seperti itu. Ya. Kalau sekarang seperti itu tidak bisa. Ya, zamannya sudah tidak sama, ya, maka dari itu anak itu memiliki kodrat zaman, ya. Sekarang belajar tidak harus dari gurunya, banyak sumbernya, ya, HP, Google, ya, komputer. Jadi jangan merasa anak itu cuma kita lebih pandai dari anaknya, ya, cuma dari guru saya baca ini kalau nggak sesuai dengan saya berarti kamu. Anak itu bisa belajar dari mana saja, ya. Nanti berikutnya ada, jadi guru itu tadi muncul lagi, nanti ada selanjutnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, ya. Jadi anak itu di sekolah itu tujuannya biar keselamatan dan kebahagiaan, ya. Bentuk seperti dimarahi, dihukum, ya, itu membuat anak menjadi ketakutan, dibullying, ya. Jadi gak cuma dari temannya aja, dari gurunya, ya, didendeni. Nanti gimana Pak caranya biar anak biar anak tidak dihukum tapi apa jadi namanya patuh atau manut gitu ya, nanti ada, ya. Jadi anak itu di sekolah
ketakutan. Kayak kan jenengan sendiri pun kalau ke sekolah, tapi di sekolah ini pedih, takut, ya. Tuh. Kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, ya. Jadi nanti di masyarakat sudah seperti itu, ya. Selanjutnya Pak, ini dasar pendidikan Ki Dewantara, bukan tabula rasa. Jadi teorinya dulu tabula rasa itu teorinya dari teori John Locke dari Inggris. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu anak itu seperti kertas kosong. Ya dulu itu anak itu seperti kertas kosong. Guru atau orang tua itu menulis atau memberikan angka terhadap kertas itu sesuai dengan kemauan dia, ya kan? Tanpa mengetahui kemampuan anaknya, jadi ditulis saja apa. Itu sebenarnya tidak seperti itu, ya. Sedangkan berdasarkan Ki Dewantara itu, anak itu bukan kertas kosong, ya. Jadi anak itu sudah bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak itu seperti kertas yang sudah ada garis yang tipis. Jadi kayak Dewantara itu berpendapat seperti itu. Anak lahir atau anak itu sudah seperti kertas yang sudah ada garisnya, ya. Tugasnya orang tua atau guru itu apa? Mempertebal, dikadeli, ditebalkan, itu, ya. Jadi anak itu sudah ada, sebenarnya anak itu sudah ada garisnya. Kita guru tinggal menebalkan, ya. Berarti kalau menebalkan itu berarti sudah ada garisnya. Jangan sampai kita salah, garisnya lurus tapi ditebalnya enggak. Itu, ya. Terus selanjutnya, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin disampaikan? Belum ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Mungkin ada pengalaman di kelas, Pak, saya kelas 1 seperti ini, itu gimana? Nanti nggak apa-apa sharing, ya. Kita sharing, di sini diskusi, sharing, memecahkan suatu masalah, ya. Kita belajar sama-sama, ya. Jadi itu lagi diungkapkan oleh Ki Dewantara. Jadi Ki Dewantara itu sudah hampir 100 tahun yang lalu, ya. Tapi pemikirannya itu sampai sekarang itu masih digunakan. Itulah bacaan Ki Dewantara, ya. Ada masalah dari Ki Dewantara seperti ini. Petani yang menanam padi tidak bisa tumbuh menjadi jagung. Sak pinter-pinter yang petani, ya, kalau menanam padi itu tidak bisa tumbuh jagung, ya. Jadi anak itu sudah punya itu, guru itu seperti petani, ya. Kalau kalian guru itu seperti petani, cara merawat padi itu seperti apa, ya. Beda guru juga beda hasilnya seperti apa. Enak sing petani pokoknya dilok kayak banyune, paline ganti gak
iso akeh ya. Sing di apa si bendino ya dijangkuti suketnya terus dikasih pupuk. Jadi guru itu seperti petani ya. Jadi kita nggak bisa maksa padi itu tumbuhnya satu. Ingat-ingat ya, ingat baik-baik. Terus ada lagi patah. Kita tidak bisa menilai kepandaian. Ini seumpama ya, kita tidak bisa menilai kepandaian hewan dari cara dia terbang misalnya. Ya kan? Terus sing kewan sing mibre dhuwur dhewe tinggi sekali itu sing apik, nggak bisa seperti itu. Soalnya hewan itu ada yang bisa berenang. Kita nggak bisa maksa ikan itu untuk terbang, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa maksa monyet untuk terbang, nggak bisa. Demikian juga itu, kita nggak bisa maksa burung untuk misalkan menyelam ke laut. Ada beberapa hewan, tapi kan nggak bisa nyelam terus, ya masih kalah sama ikan, ya kan? Saat pandai-pandainya burung sing nyelam masih kalah sama ikan. Ada yang terbang Indonesia itu bisa, tapi kalah sama burung. Ya, kita seperti itu. Ya, paham ya sedikit ya? Iya, nanti kalau ada yang tanyakan terus lanjutnya Pak. Ini dari kejar motor ya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun. Ini menuntun itu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ya, tadi anak itu lahir sudah ada garisnya tipis, yang sama. Kita tinggal menebalkan. Makanya itu jangan sampai kita sebagai guru nanti menebalkan salah, ya. Garisnya lingkaran kita seret, padahal yang itu tidak keseret, lurus semua. Selanjutnya ini selanjutnya filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ya, bapak pendidikan kita. Jadi pemikirannya yang sudah puluh-puluh tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu ya, tapi sekarang masih digunakan, luar biasa. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ya, pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya apa? Kebudayaan dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi untuk mengembangkan kebudayaan itu juga butuh pendidikan. Pendidik dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Apapun ya kebudayaannya, misalkan kebudayaan tanpa pendidikan itu tidak bisa berkembang. Begitu juga sebaliknya. Ya. Selanjutnya, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Ya. Bangsa yang maju peradabannya itu bangsa yang rakyatnya terdidik. Jadi pendidikan itu sangat penting. Ya, negara maju dimanapun itu pendidikannya mesti baik. Ya, tidak sama. Mungkin negara kita ya Indonesia dibandingkan dengan
mungkin negara di Afrika atau di mana pendidikannya masih kurang, ya, berbeda, peradabannya sudah berbeda. Kita sama Singapura aja peradabannya sudah berbeda, ya. Jadi pendidikan itu membentuk pola pikir manusia. Selanjutnya, inti dan filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan kebudayaan dan pendidikan harus berubah menurut perkembangan zamannya, ya. Dulu awal tahun 1900 itu kurikulumnya apa dulu? Kurikulum 94, ya. Kemudian ada kurikulum KTSP, CPSA dulu ya, CPSA, KTSP, KBK, K13. Sekarang kurikulum Merdeka. Ya itu tadi menyesuaikan dengan zamannya. Ya kita selalu ngomong ganti menteri mesti ganti kurikulum. Sebenarnya bukan ganti menterinya, tapi zamannya sudah berbeda. Ya, pelajarannya mungkin dulu ini Ibu Budi untuk baca di depan ini kok, tapi sekarang sudah berbeda. Ya, itu tadi. Selanjutnya ini. Sekarang menginjak kebudayaan positif, ya. Konsep dari inti budaya positif pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol. Ya, nanti ada yang paling penting nanti itu tadi keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu diharapkan membuat setiap kelas membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas sama-sama. Apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi nggak ada peraturan kelas sebenarnya. Nanti keyakinan kelas. Terus naik. Ini. Ya, pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Kurikulumnya ganti, cara berpikirnya juga harus ganti. Nggak tetap sama kayak zaman kurikulum 94, ya. Anak di duduk yang rapi gitu, ya, nggak boleh rame semuanya. Guru di depan menerangkan, wis pokoknya ngomong lagi, ya. Ibu bener gak salah pokoknya di rumah nih rame apa jenenge menghapus gitu melayang, rame sepatu melayang, ya. Itu pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, saya garis bawahi dulu ya, berdiferensiasi. Ada yang tahu apa itu berdiferensiasi? Apa itu? Tarik. Pelajaran sesuai dengan keahlian adanya. Yang lain? Mahasiswa, beasiswa. Ada lain? Ya, itu tadi berdiferensiasi itu pembelajaran
sesuai dengan bisa kemampuan, bisa pemahaman, bisa daya tangkap siswa. Karena tadi ya, apa namanya tadi, kodrat alam kita beda-beda, ya, berdiferensiasi. Di kelas sekarang ada yang sudah bentuk kelompok, sudah bentuk kelompok ya. Ya, ada yang bentuk kelompok semuanya ya. Ya, kelompok itu biasanya urutan sesuai tempat duduk ya. Apa aja sesuai apa biasanya kalau kelompok? Sing omahe cedek. Sesuai tingkat kecerdasan. Sesuai. Iya, tingkat kecerdasan anak ya. Hitung sing pinter apa bedanya siji? Oh, hitung. Membantu temannya. Oke. Ya. Ya. Oh, sedang pandai kan kita. Ya. Ya. Ya, Pak, kita belajar sama-sama. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seperti itu. Jadi pengelompokan anak sesuai tadi kemampuan atau daya tangkapnya anak. Ya, anak itu ada yang daya belajarnya namanya audio. Ya, nah, ada yang daya tangkapnya visual. Ya, jadi kita mau ada yang kinestetik. Apa itu? Ya, ada yang pelajarannya secara audio. Jadi ini dia. Saya terangkan di depan, terang nih, itu ada yang nyantol, ada yang nyantol. Jadi didengarkan terus paham. Paham aku. Ada yang visual. Ya, visual itu kalau nggak melihat apa namanya, secara langsung itu nggak bisa. Ya, ada yang kinestetik, ini mau mau pojok. Ya, ternyata anak itu berbeda-beda. Ya, yang tadi seperti audio, cara belajarnya gimana? Diterangkan bisa apa namanya? Kalau diskusi, langsung diskusi itu. Ya. Kemudian yang visual, saya itu termasuk yang visual. Jadi diterangnya ngomong diterangnya kadang ngebur ini. Ya. Nek delok video, nek delok modelnya. Jadi kalau ada orang ngomong itu saya bayangin seperti apa bentuk visualnya. Ya. Itu. Anak seperti itu pembelajarannya gimana? Ya, itu tadi bisa maksimal kalau lebih, misalkan di suruh lihat YouTube. Kalau olahraga gimana Pak? Bisa, ya, bisa itu diterapkan. Ya, soalnya anak-anak semua dibariskan. Jangan daftar ini jangan, tapi hasilnya nggak sama. Soalnya gak dong, gak ngerti. Ajari bolak-balik raiso. Sampai ngengkel, sampai minggu pakai raiso. Ya. Soalnya daya tangkapnya sudah berbeda. Seperti tadi kita nggak bisa ngajarin apa ikan untuk terbang. Kinestetik juga gitu. Muter, memang nggak bisa dia.
Kemudian untuk mewujudkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Nah, yang pertama apa? Apa? Beriman, ya. Itu tadi. Tujuannya itu tujuan pendidikan tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya ke situ lagi, profil pelajar Pancasila. Kemarin bahas visi misi, tujuannya apa? Profil pelajar Pancasila. Itu satu tadi apa? Beriman dan melapor Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Ya, beribadah, sholat pagi siang, sholat zuhur, berdoa, ya, itu kita biasakan, ya. Selanjutnya berbineka global, ya, berbineka global. Terus ada lagi selanjutnya gotong royong, ya, anak-anak jadi gotong royong, ya. Terus berikutnya selain gotong royong ada mandiri, ya, mandiri. Anak-anak kita cari mandiri. Mandiri itu gak dicungli